Pemirsa, publik menaruh perhatian pada kepulangan 9 warga negara Indonesia yang sebelumnya ditahan oleh otoritas Israel. Mereka adalah bagian dari misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla, sebuah gerakan internasional yang berupaya untuk menembus blokade dan juga menyalurkan bantuan bagi masyarakat Palestina di jalur Gaza. Insiden pencegatan terhadap misi kemanusiaan ini pun memicu sorotan dunia internasional. Lalu seperti apa kronologi kejadiannya dan bagaimana kondisi para warga negara Indonesia yang turut menjadi relawan Global Sumut Flotilla yang juga kabarnya sudah dibebaskan? Kita akan bahas lengkapnya pemirsa dalam segmen Fact Check berikut ini. Jadi pemirsa, terkait dengan misi dari Global Sumut Flotilla, ini merupakan koalisi relawan dan aktivis internasional yang membawa misi kemanusiaan untuk Gaza. Pada tanggal 14 Mei 2026 lalu, pemirsa, mereka ini ada sebanyak 50 kapal sudah mulai bertolak dari Marmaris, Turki. Konvoi dari kapal-kapal Global Sumut Flotilla ini membawa relawan dari berbagai negara, bukan hanya dari Indonesia saja. Nah, misi dari Global Sumut Flotilla ini adalah untuk bisa menembus blokade Zionis Israel terhadap Gaza dan juga menyalurkan dukungan atau bantuan kemanusiaan bagi masyarakat sipil di sana. Nah, namun pemirsa, beberapa hari setelahnya, tepatnya adalah pada 18 Mei 2026 ini terjadi sebuah insiden di mana dilaporkan kapal-kapal Global Sumut Flotilla ini yang sedang melintasi perairan internasional, mereka kemudian dilakukan adanya pencegatan atau intersepsi dari otoritas Israel. Tepatnya mereka saat itu sedang berlayar di sekitar 167 km dari garis pantai negara Siprus. Ini artinya sudah berada di perairan internasional. Nah, kemudian dilaporkan dari sekitar 50 kapal yang saat itu sedang berlayar, ada 31 kapal diantaranya yang dilaporkan dicegat oleh otoritas dari Israel. Dan di antara para relawan ini terdapat ada 9 warga negara Indonesia yang termasuk dalam rombongan yang dicegat itu. Insiden ini pun langsung menarik perhatian global karena terjadi pertama adalah di perairan internasional dan juga melibatkan adanya relawan yang merupakan masyarakat sipil. Mereka sama sekali tidak bersenjata dan niatannya adalah bukan untuk melakukan agresi ataupun serangan. Nah, sejumlah organisasi hak asasi manusia dan juga kelompok kemanusiaan menilai pencegatan yang dilakukan tersebut ini menimbulkan pertanyaan besar terkait dengan penegakan hukum internasional, terutama soal keamanan relawan dan juga kebebasan akses bantuan kemanusiaan bagi masyarakat Palestina. Setelah menjalani penahanan pemirsa dari sejumlah aktivis yang dicegat tadi termasuk 9 warga negara Indonesia, per hari ini pemirsa ini dipastikan bahwa seluruh aktivis Global Sumut Flotilla sudah bebas. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia pun menyatakan bahwa pemerintah terus memantau kondisi para WNI sejak awal terjadinya insiden. Dalam proses penahanan pun muncul laporan adanya dugaan tindakan kekerasan terhadap sejumlah aktivis. Beberapa relawan internasional juga mengaku mereka mengalami intimidasi dan perlakuan kasar saat menjalani pemeriksaan ataupun ketika sedang ditahan. Nah, meski demikian kondisi dari 9 warga negara Indonesia dipastikan mereka dalam keadaan yang selamat dan ini sudah menjalani beberapa proses pemeriksaan seperti misalnya testimoni atau bagaimana memberikan keterangan soal kondisi mereka ketika ditahan, kemudian juga ada pemeriksaan visum dan juga tes kesehatan. Ini tepatnya dilakukan di Turki, di Istanbul, Turki, karena setelah dibebaskan mereka dibawa ke sana, kemudian juga sudah dilakukan proses-proses ini dan dipastikan dalam keadaan yang baik. Dan juga untuk 9 warga negara Indonesia ini mereka dijadwalkan akan sampai di tanah air pada hari ini pemirsa, Minggu 24 Mei 2026 sekitar pukul 15.30 waktu Indonesia Barat atau sore hari nanti. Nah, berbicara soal misi kemanusiaan Global Sumut Flotilla pemirsa, apa sebetulnya tujuan dan juga visi yang dibawa oleh gerakan ini? Nah, ini merupakan sebuah misi kemanusiaan dan juga bersifat non-militer. Ada 6 tujuan utama yang selalu diusung dalam gerakan Global Sumut Flotilla, di mana ini sudah memasuki pelayaran yang kedua. Nah, ini adalah 6 tujuannya pemirsa. Pertama adalah untuk membantu memecahkan pengepungan blokade yang terjadi di Gaza selama
selama bertahun-tahun ini dinilai telah memperburuk krisis kemanusiaan, akses pangan dan juga obat-obatan, serta air bersih dan kebutuhan dasar yang sangat terbatas di Gaza. Kedua, tujuannya adalah untuk memberikan bantuan penyelamat jiwa, karena dari gerakan ini, pemirsa, atau konvoi ini mereka membawa dukungan logistik, termasuk juga bantuan kemanusiaan, bahkan ada beberapa tenaga medis begitu yang bisa memberikan penanganan bagi mereka yang dalam kondisi sakit, terutama untuk anak-anak dan juga perempuan ataupun korban konflik. Dan yang ketiga, pemirsa, tujuannya adalah untuk membangun koridor laut rakyat. Global Summit Flotilla mendorong terbukanya jalur kemanusiaan melalui laut, karena kita tahu di mana kondisi di sana sudah terkepung dari jalur darat, sehingga koridor laut ini menjadi salah satu alternatif yang diharapkan bisa didobrak begitu oleh masyarakat sipil untuk bisa memberikan bantuan. Yang keempat, pemirsa, adalah untuk mendukung rekonstruksi. Konflik berkepanjangan ini telah menyebabkan banyak fasilitas umum di jalur Gaza yang sudah hancur, mulai dari rumah sakit, sekolah, hingga pemukiman warga. Tujuan selanjutnya, pemirsa, adalah untuk mengungkap keterlibatan global, karena gerakan ini bertujuan untuk menarik perhatian dunia internasional terhadap dampak kemanusiaan yang terjadi. Meskipun memang dari beberapa konvoi yang dilakukan ini belum memberikan atau tidak semuanya sampai begitu ke jalur Gaza, tetapi setidaknya ini bisa terus mengingatkan bahwa perjuangan untuk membantu masyarakat di Gaza ini masih terus dilakukan secara global. Dan yang keenam, pemirsa, tujuan dari Global Summit Flotilla adalah mendorong aksi berbasis rakyat, di mana Global Summit Flotilla menekankan solidaritas sipil internasional punya peran penting dalam isu kemanusiaan, termasuk melalui aksi damai dan juga dukungan dari publik. Dan pemirsa, pemerintah Indonesia melalui Kementerian Luar Negeri ini juga terus memonitor kondisi para WNI yang memang tergabung dalam relawan Global Summit Flotilla, termasuk ketika kemarin sempat terjadi pencegatan oleh Zionis Israel. Menteri Luar Negeri Sugiono ini sudah memberikan statement begitu yang menegaskan kembali posisi atau sikap Indonesia bahwa segala bentuk tindakan yang tidak manusiawi terhadap relawan Global Summit Flotilla oleh militer Israel ini adalah pelanggaran terhadap hukum internasional dan tentunya bertentangan dengan prinsip-prinsip kemanusiaan yang memang dipegang teguh oleh Indonesia. Pernyataan ini menegaskan posisi Indonesia sekaligus juga menekankan pentingnya penghormatan sebetulnya terhadap hukum internasional. Dan pemirsa, insiden Global Summit Flotilla ini menunjukkan bahwa krisis kemanusiaan di Gaza masih menjadi perhatian dunia. Di tengah konflik bahkan upaya genosida yang dilakukan terhadap Palestina, keselamatan warga Gaza termasuk para relawan sipil dan akses bantuan kemanusiaan menjadi isu yang penting untuk terus kita awasi. Kita nantikan kepulangan dari para WNI yang sudah menjalani misi kemanusiaan tersebut. Semoga mereka bisa kembali tiba di tanah air dalam kondisi yang baik. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.